guys terlalu banyak yang anjurkan atau sarankan aku untuk baca Broken String, entah itu mereka yang komen dari live TikTok, yang dari langsung DM aku, terus ada yang chat aku secara pribadi, terus ada juga yang komen di fanspage Facebook aku. Kalian semua sangat luar biasa gitu. Aku nggak tahu juga sih, tapi terima kasih karena kalian aku bisa tahu. Dan aku udah baca kemarin, gue bacanya dari malam sampai subuh jam 4 pagi. Gue agak berbeda karena gue udah sangat familiar dengan buku-buku yang berbau pelecehan seksual terhadap perempuan. Jadi gue nggak terlalu seperti kalian yang gue nggak bisa baca nih, gue nggak bisa lanjut, menjijikan dan lain sebagainya. Karena itu bukan buku pertama yang gue baca, ada buku lainnya yang lebih kejam dari itu. Tapi yang membuat buku itu berbeda karena pertama, buku ini tuh ditulis oleh orang yang kita lihat langsung orangnya, yang kita tahu, yang kita bisa membayangkan siapa dan dia mengalami itu. Jadi sangat-sangat membuat dia hidup dan sungguh sangat tragis gitu. Terus kedua, karena dia anak kecil yang kalau aku baca awalnya tuh, kenapa sih kamu nggak melawan aja gitu, kayak secara batinnya kita gitu. Tapi ingat lagi dia anak kecil, waktu itu dia baru 15 tahun dan nggak punya kekuatan untuk melawan. Terus yang ketiga, ini terjadi di kalangan artis gitu. Berapa banyak yang menurut kita atau mungkin orang di luar sana yang mungkin mengalami ini cuma nggak punya wadah untuk mengutarakannya, sampai hari ini masih menderita dan masih mengalami hal ini gitu. Terus yang keempat ya, menurut aku nggak semua orang berani speak up gitu, apalagi di kalangan artis yang dimana dia cuman seperti yang dia bilang di akhir tuh cuman di layar kaca, dan dia nggak berani untuk mempermalukan diri dia sendiri. Tapi dengan itu dia berani gitu loh. Siapa sih yang mau orang-orang tahu aib dia gitu, tapi dia melakukannya, dan itu sangat wow. Jadi teman-teman, sekali lagi untuk kamu perempuan, jangan pernah pacaran sama orang toksik yang kalau kamu udah kasih batasan seperti yang dia paparkan atau jelaskan di buku itu. Dia bilang dia udah batasi jangan lebih dari ini, tapi dia melampaui apa yang kalian udah larang segala macam, lepaskan. Karena benar sih Aurelia bilang, mereka tuh perlahan gitu, perlahan dan memanipulasi gitu. Terus satu lagi, aku tuh tipe yang suka ya yang orang tua yang umurnya di atas kita gitu. Tapi ya dari situ kita belajar bahwa alasan seorang laki-laki menyukai anak kecil atau yang beda umurnya jauh dari dia harus dipertanyakan, benarkah cinta atau malah dia mau manipulasi dan mau mengendalikan kita gitu. Kayak seperti yang Aurelia jelaskan, dia itu benar-benar dikecilkan agar yang sang laki-laki ini besar gitu. Agak stres ya orang itu, stres gila dan tolol sih emang. Oke, kembali ke poin yang tadi, dimana kita harus mengakhiri hubungan yang dirasa dia tuh melampaui apa yang kitanya nggak pengen gitu. Kayak misalnya kamu boleh pegang tangan tapi nggak boleh cium atau segala macam. Kalau misalnya dia melebihi itu, kamu lepas aja. Karena kalau misalnya dia berani melakukan itu secara perlahan, pasti dia akan melebihi itu semua gitu, dan bakal lebih jauh dari yang kamu bayangkan. Dan semakin kamu jauh, semakin kamu nggak bisa melepaskan gitu. Kalau misalnya dia toksik dan segala macam, pokoknya lepas. Apapun alasannya, apapun yang udah kamu kasih, apapun yang udah kamu berikan, lepas. Itu bukan akhir dari segalanya. Kamu terluka, tapi kamu masih bertahan dan kamu mau sembuh. Itulah yang terbaik gitu. Jadi kayak udah gitu, nggak apa-apa kamu udah terluka, kamu udah kehilangan apa, tapi percaya suatu hari nanti kamu bakal dapat yang lebih baik dan menerima kamu apa adanya. Pokoknya go gears, run away pokoknya.